Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat kita boleh ketemu kembali dan boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah RKK kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah begitu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh mendapatkan kekuatan senantiasa, kami boleh mendapatkan penghiburan dan penyertaan daripada Tuhan. Dan malam hari ini khususnya kami masih diperkenankan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Di sebentar akan kami dengar, Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan dan memutuskan setiap kami ya Bapa. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, karena kami perlu firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua yang mendengar saat ini, dan hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempersekutukan kita pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, sebentar kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Firman Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini berbuah harga mati. Jadi berbuah adalah suatu harga yang mati bagi kekristenan ya, bagi seorang yang hidup di dalam Kristus. Jadi harga mati artinya tidak bisa ditawar ya. Jadi harga mati itu tidak bisa ditawar. Jadi mau tidak mau harus berbuah ya. Dikatakan harga mati untuk berbuah itu adalah harga mati bagi seorang Kristen. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa di sini dikatakan bahwa Yohanes mengatakan di ayat yang ke-8 Injil Matius pasal yang ketiga ini, kalau kita baca ya kembali ke ayat yang ke-8, jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi mengapa kita harus berbuah? Jadi menjadi seorang Kristen tidak hanya cukup sekedar Kristen ya, atau hanya cukup Kristen agamawi, atau sekedar cukup Kristen identitas, atau cukup sebagai Kristen keturunan ya, seperti yang disampaikan Injil Yohanes Pembaptis, yaitu kepada orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa bahwa Yohanes Pembaptis dia akan membaptis ya beberapa orang, dan di situ banyak berkerumun orang termasuk orang-orang Farisi ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke atas tuh, ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka akan datang?" Ya. Lalu ayat yang 9, "Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami." Ya. Orang Israel, orang Yahudi bangga menjadi keturunan Bapak Abraham. Ya, kita juga bangga kalau kita juga mengisap ya. Jadi juga terhisap dari keturunan Bapak Abraham. Tapi tidak cukup bangga, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi jangan mengira ya, dikatakan di situ, jangan mengira bahwa kamu adalah keturunan Abraham dan Abraham adalah bapak kami, kamu bisa selamat. Tidak ya, itu tidak bisa. Jadi kekristenan tidak bisa dengan hanya merta bahwa hanya sekedar agamawi saja. Kalau kita tahu bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sungguh dalam hidup keagamaannya sungguh dia katakan hampir sempurna
ya, karena dia melakukan hukum Taurat, orang Farisi. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Artinya kita juga harus ya mengikuti cara-cara orang Farisi ini. Tapi lebih, dikatakan tidak lebih dari. Jadi harus melampaui, melebihi. Jadi ada yang kurang. Bukan salah ya, tapi kurang. Jadi tidak cukup. Makanya saya katakan bahwa tidak cukup menjadi seorang Kristen. Ya, tidak cukup kita sebagai mengaku kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Tidak cukup. Tapi di situ dikatakan harus menghasilkan buah pertobatan. Harus menghasilkan buah. Apa jadinya? Dikatakan tadi di ayat yang 10, apa jadinya jika pohon itu tidak berbuah? Dikatakan di situ kapak sudah tersedia di akar, siap menebang pohon yang tidak berbuah. Bahkan di situ dikatakan dibuang ke dalam api. Mengerikan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini disampaikan kepada kita untuk mengingatkan setiap kita supaya menjadi Kristen harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, yaitu tidak hanya sekedar dikatakan di sini Yohanes akan baptis dan orang Farisi juga memberi diri untuk dibaptis. Tidak hanya sekedar dibaptis dengan air. Ya, tidak cukup dibaptis dengan air. Baptisan air tidak menyelamatkan kita. Baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Tetapi selebihnya itu bahwa kehidupan kita ini yang harus mengalami satu pembaharuan terus-menerus, perubahan terus-menerus. Ini yang dikatakan bahwa kita harus mengalami pertobatan. Ya, setelah dibaptis kita belajar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan. Kita harus mengarahkan hidup kita kepada Kristus, membuang ya dosa-dosa kita sudah dibersihkan, kita sudah dilahirkan kembali menjadi baru, ya menjadi baru. Lalu kita hidup. Makanya Yohanes Pembaptis katakan bahwa aku membaptis dengan air, tetapi nanti akan datang Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kita perlu masuk lebih dalam lagi. Kita untuk dapat berbuah kita perlu baptisan Roh Kudus. Baptisan yang mengesahkan kita, yang menguduskan kita untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi untuk apa kita mengalami atau kita berbuah? Semakin mengalami perubahan, harus mengalami pertumbuhan iman kita. Jadi berbuah adalah satu bentuk iman percaya kita. Jadi nggak cukup kita percaya di dalam hati kita, tidak itu, tapi ada satu perbuatan, ada hasil. Ya, kita kata buah itu kan di luar. Buah itu ada di luar pohon, di ranting dan bisa dilihat. Jadi artinya kehidupan kekristenan kita itu harus dapat dilihat, dapat dinikmati, dapat jadi berkat. Ya, di situ. Oleh sebab itu dikatakan bahwa berbuah itu menjadi keharusan, berbuah menjadi harga mati. Mari kita melihat gambaran kekristenan yang digambarkan oleh Yesus ya melalui Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kita baca dulu dari pertama dan kedua, dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, Yesus Tuhan kita menuntut kita bagi orang Kristen. Tidak hanya cukup kita menjadi ranting. Ya, kita adalah dari tunas liar yang dicangkokkan pada pokok anggur yang benar ini, yaitu Yesus Kristus. Ya, tapi kita nggak cukup jadi ranting, tapi Tuhan minta kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Ya, oleh sebab itu di ayat yang keempat dikatakan, ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang sudah kukatakan kepadamu. Ya, kita menjadi Kristen, menjadi orang percaya,
Ya, kita kan sudah bersih karena kita dikuduskan, kita dipilih dikuduskan. Kita disucikan. Oleh karena apa? Oleh karena firman. Firman yaitu Yesus sendiri. Firman yang telah menjadi manusia dan manusia itu telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya, menyucikan. Kita dibersihkan. Ya, nggak cukup dibersihkan dengan firman satu kali, tapi kehidupan kita harus menghasilkan buah, dikatakan di situ. Kita perlu dibersihkan terus menerus lagi. Nggak cuma satu kali kita terima Yesus, menerima penebusan darah Yesus, kita menjadi bersih, kita menjadi manusia baru, ya. Tapi kita mau diharuskan untuk hidup dalam kesinambungan, terus mengalami pertumbuhan. Kalau kita berbicara pohon, berarti kita mengalami satu pertumbuhan, ya, mengalami satu pertumbuhan. Nah, ranting dikatakan di situ, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Dan yang sudah berbuah pun dipotong juga, dibersihkan secara perlahan-lahan, ya, pelan-pelan, ya, supaya menghasilkan buah. Itu artinya kita dituntut untuk menghasilkan buah, ya. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita bisa berbuah? Tuhan tidak hanya meminta kita berbuah, tidak ada solusi. Tuhan selalu memberikan jalan, ya, bagi kita. Bagaimana cara kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Ya, berbuah itu adalah keinginan Tuhan. Tuhan memberikan jalan, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ya. Jadi harus tinggal di dalam Kristus supaya bisa berbuah, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi kalau kita berbicara pohon, berbicara ranting itu ditempel, dicangkokkan, ya, apa yang terjadi? Dia akan menjadi satu dengan batang pokok itu, yaitu pokok anggur, ya. Jadi kalau saudara menempel, ya, itu akan mendapat makanan, sari-sari makanan, ya. Kalau kita sama dengan, kalau kita berbicara tinggal ini lebih dalam lagi. Tinggal ini tidak hanya sekedar atau cuma sebentar saja, tidak. Yang namanya tinggal tuh dalam jangka waktu yang panjang, ya. Tinggalnya di mana gitu, ya, tinggalnya di mana gitu, tinggal di rumah otomatis rumahnya di mana gitu kan. Artinya berdiam di situ. Tinggal di dalam Tuhan itu dalam jangka waktu yang tidak bisa dibatasi, terus menerus tinggal. Dan kita tahu tinggal di dalam Tuhan. Coba bayangkan kalau kita ada di dalam, atau kita tinggal di rumah Tuhan, ya. Kalau kita tinggal di rumah Tuhan, seperti seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya, ya. Ilustrasinya begitu. Jadi karena firman Tuhan seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, saya gambarkan sebagai itu. Ini kalau pohon agak sulit, jadi saya bayangkan sebagai, kalau kita tinggal bersama-sama Tuhan, di dalam rumah Tuhan, ya, apa yang perlu kita lakukan? Mau gak mau, kita harus ikut aturan Tuhan, ya. Mau gak mau, ya, kita di situ mendapatkan ajaran. Apa yang Tuhan selalu sampaikan, ajarkan setiap hari, ya, ini akan terus menerus membentuk karakter kita. Ya kan? Coba bayangkan, tidak ada seorang anak yang tidak mirip dengan orang tuanya. Makanya ada banyak kemiripan seorang anak dengan orang tuanya. Karena apa? Karena dia berasal dari orang tuanya. Sama seperti pokok dan ranting ini. Ketika dia buah, dia akan menyerupai, kan? Menyerupai dari batang pokoknya itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita masuk lebih dalam lagi di dalam pengenalan akan Tuhan, nggak cukup jadi Kristen aja, kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan, mengerti pikiran Tuhan, masuk ke dalam hatinya Tuhan, memahami Tuhan, ya, maka kita sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, sanggup melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Bahkan kemauan Tuhan juga bisa seperti memaksa, seperti perintah. Seringkali kita nggak suka
diperlakukan seperti diperintah oleh Tuhan, seperti anak-anak diperintah oleh orang tuanya. Ini sangat tidak menyukakan, tidak mengenakan. Tetapi mau nggak mau kalau jadi anak, ya, jadi anak kita harus menuruti orang tua. Mau nggak mau ketika kita ikut Tuhan, kita harus ikuti aturan-aturan Tuhan. Kita nggak bisa ikuti aturan-aturan dunia atau ikut aturan kita sendiri. Itulah sebabnya perubahan hidup itu harus ada di dalam kekristenan kita. Ya, ketika kita mengikut Kristus, kita harus masuk lebih dalam lagi, masuk lebih lagi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka apa yang terjadi ketika kita masuk lebih dalam lagi, ya, yang luar biasa, bahwa tinggal di dalam Tuhan, ya, dan Tuhan ada di dalam kita. Kuasa Tuhan itu ada di dalam kita, ya. Kuasa Tuhan itu, bayangkan sendiri kalau Tuhan ada mampir atau masuk, tinggal atau nginep di rumah kita, tinggal di rumah kita. Apa yang Tuhan dapat kerjakan buat kita? Banyak hal yang Tuhan kerjakan. Seperti waktu Yesus datang di rumah Maria dan Marta, dia banyak memberkati, ya. Dia mengajar dan memberikan sesuatu yang tidak sama seperti apa yang dunia berikan, ya. Perkataannya adalah perkataan yang penuh kuasa, yang membawa kepada hidup yang kekal. Bukan cerita omongan isapan jempol, ya, tetapi perkataan firman Tuhan itu penuh kuasa, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, itu dikatakan tinggallah dalam Aku, maka kamu akan bisa berbuah banyak, berbuah banyak. Bahkan tadi dikatakan di Injil Matius tadi, berbuah yang baik. Jadi buahnya baik dan banyak. Banyak berbicara banyak, ini juga tidak sekali berbuah, tapi terus-menerus berbuah, menghasilkan buah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebab itu persoalannya kita seringkali kita nggak mau tinggal di dalam Tuhan ini. Jadi Kristen nggak enak gitu, nggak bebas, nggak bisa senang-senang gitu ya. Karena kan biasa begitu. Saya gambarkan karena ini gambaran seperti seorang anak, sama seperti seorang anak yang digambarkan, anak bungsu yang hilang itu, dia nggak mau. Dia pengen hidup di luar, di dunia luar, di luar rumah, menghabiskan uangnya, bersenang-senang, ya. Itu persoalannya seringkali begitu. Jadi kenapa begitu? Kenapa jadi orang Kristen kita tidak bisa menuruti apa yang Tuhan mau? Seperti saya katakan bahwa kita punya kehendak bebas, ya. Walaupun Tuhan sepertinya memerintah, tapi Tuhan masih memberikan kehendak bebas. Itulah sebabnya bahwa kita nggak cukup jadi ranting, karena ranting kalau nggak berbuah itu dibuang. Artinya bahwa kekristenan kalau tidak mengalami pertumbuhan akan hilang, keselamatan akan hilang, ya, akan dipotong itu. Jadi kita nggak bisa main-main jadi orang Kristen, karena kasih karunia itu akan hilang dari kita, tidak akan ada. Tapi selagi kita ada kesempatan, kita menjadi ranting, kita mau menempel pada pokok anggur, kita mau masuk tinggal di dalam, ya, dia, ya, maka kita akan mendapatkan suplai makanan. Ranting itu kan mendapatkan suplai makanan dari pokoknya. Kita juga akan mendapatkan kuasa, kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Kuasa untuk apa? Kalau ya, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Roh Kudus, dalam pembinaan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Dia akan terus mengajar kita. Berkat itu gak cuma sekedar kita berbicara soal lahiriah, tapi banyak berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita masuk lebih dalam. Kenapa? Yesus itu adalah sumber dari segala sumber, sumber damai sejahtera. Kalau Tuhan itu sumber damai sejahtera, ya, maka kalau pokoknya itu mengalir ke ranting-ranting, maka rantingnya akan mendapatkan sumber damai sejahtera. Jadi kalau kita masuk lebih dalam lagi, tinggal di dalam Tuhan, terus mengenal Tuhan lebih lagi, kita akan mendapatkan yang tadinya kita nggak bisa mengalami damai sejahtera, kita akan bisa mengalami damai sejahtera. Yang tadinya kita tidak bisa mengasihi, kita bisa mengasihi. Yang tadinya kita tidak bisa bersuka cita,
kita bisa bersuka cita sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam bayang-bayang maut, sekalipun dalam masa-masa sulit saat ini. Ya, itulah pentingnya kita tinggal di dalam Tuhan supaya kita mendapatkan supply dari Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Ada kuasa, bahkan menghasilkan buah itu tadi, buah-buah atau kita akan diajar untuk sabar, diajar untuk tekun, diajar untuk lemah lembut, diajar untuk murah hati. Yang tadinya mungkin pelit, karena Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang pemurah, seperti Bapak kita. Karena kalau kita tinggal di dalam Tuhan seperti nanti, maka kita akan menjadi seperti pokoknya. Kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menjadi seperti Tuhan, ya, menjadi serupa. Itulah tujuannya. Kenapa kita harus tinggal? Supaya karakter kita semakin serupa dengan gambar Kristus yang tadinya telah dirusak oleh si iblis melalui kejatuhan manusia yang pertama. Itulah Tuhan Yesus ingin mengembalikan gambar diri kita supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Karena pada awal penciptaan kita diciptakan menjadi serupa dengan gambar Bapa kita. Nah, Tuhan ingin memperbaiki kita. Ya, oleh sebab ini diperlukan untuk tinggal, diperlukan kerelaan. Ya, karena ada banyak sekarang anak-anak yang nggak suka tinggal di dalam rumah. Kalau sudah mulai besar, pengen keluar, menikmati dunia luar. Ini yang repot. Semakin kita dewasa rohani, pertumbuhan tambahnya usia kita harus semakin bertambah dewasa dalam hal rohani kita. Kita harus semakin mencintai rumah kita. Kita harus semakin mencintai Tuhan. Tinggal lebih lagi. Yaitu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, ya, Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus sendiri ketika dia mengajar, dia tidak hanya sekedar mengajar, tapi dia memberikan teladan bahwa dia sebagai anak, ya, dan sebagai anak Bapa di surga, dia juga menuruti apa yang diperintahkan Bapaknya. Demikian juga dia mengajarkan kepada kita supaya kita juga menuruti kepada Bapa kita di surga, yang adalah Yesus Kristus. Ya, ini sangat sulit menuruti perintahnya. Nah, Tuhan mau supaya kita memberi dengan kerelaan, ya, memberi diri untuk kita masuk dalam kasihnya Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya itu tadi, bahwa ada banyak orang nggak suka tinggal di dalam karena banyak perintah-perintah Tuhan yang berat untuk kita lakukan. Padahal perintah-perintah Tuhan itu, kalau kita mengasihi Tuhan, maka perintah Tuhan itu tidak lagi berat, itu menjadi ringan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita baca coba dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Ini satu keinginan, ya, keinginan atau pernyataan dari Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Tidak hanya sekedar memberi, tapi kesadaran kita. Makanya sebagai orang Kristen kita harus menjadi orang yang sadar, ya, sadar bahwa kita telah mengucap kasih karunia daripada Tuhan, bahwa Yesus sudah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Kesadaran itulah akhirnya Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku, ya, hidup bagiku adalah untuk Kristus. Jadi jika kita hidup saat ini, hidup kita, tujuan kita hanya ingin menyukakan Tuhan, hidup bagi Tuhan, hidup mempermuliakan Tuhan. Ya, itulah sebabnya di ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak. Jika kita berbuah, jika kita mau berbuah, ya, maka disitulah Tuhan dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagi kita mau
mau mengalami proses untuk menghasilkan buah ini. Ya, walaupun nggak enak, harus dibersihkan terus, tapi kita harus rela karena semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tidak hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita dibuat menjadi serupa dengan gambar Bapa kita. Kita akan nanti tinggal bersama-sama Bapa kita. Kalau anak itu tinggal di mana? Sama-sama Bapa kita. Ya. Kalau buah itu banyak, buah itu baik, buah itu menarik, manis rasanya, maka yang dipuji itu apa? Tidak, dikatakan firman Tuhan, tidak ada buah yang baik berasal dari pohon yang tidak baik. Artinya pokoknya berarti kalau sumbernya itu Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar, maka buahnya ranting-rantingnya ini dapat nggak? Kira-kira dapat pujian nggak? Dapat Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu kita menerima kemuliaan sama seperti yang Tuhan katakan, bahwa kita akan dipermuliakan bersama-sama Yesus nanti di surga. Ketika saat ini kita mau mengalami proses demi proses pembersihan supaya kita menghasilkan buah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ada hubungan yang dekat, yang terus menerus ya, tinggal di dalam Tuhan itu, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus ya. Kita mau tetap tinggal di dalam Kristus ya Bapak Ibu. Jangan kita takut untuk tinggal di dalam Kristus. Percayalah, di situ kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya. Kalau bagi Kristus, walaupun dikatakan ikut Kristus harus menyangkal diri, pikul salib. Kan syarat mengikuti Yesus begitu. Menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Yesus. Menyangkal diri nggak gampang. Ya, pikul salib nggak gampang. Ya, tapi itu harus. Ya, sama seperti berbuah, harus ya, kita harus mau tinggal di dalam Kristus supaya kita menjadi seperti yang Tuhan inginin, yaitu kita boleh menghasilkan buah yang banyak, buah yang baik. Jadi tidak akan merasakan perlu lagi ada kekhawatiran. Kira-kira kalau kita tinggal di rumah Tuhan, tinggal bersama Tuhan, Tuhan yang empunya segalanya, kira-kira kita perlu khawatir tidak? Dengan dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 tidak mengenal musim kering, tidak takut, tidak khawatir akan masa-masa kering. Kita tidak akan menjadi takut dalam hidup, menjalani hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kita tidak akan menjadi ketakutan walaupun saat ini sepertinya menakutkan, karena kita ada di dalam Tuhan. Tuhan menjamin hidup kita. Jaminan kita ketika kita mau sungguh-sungguh percaya masuk, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal kuasanya, kita nggak perlu takut, kita nggak ada rasa takut. Ya, jangan takut kepada dunia ini, jangan takut kepada apapun. Tetapi jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, biarlah seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, bagiku hidup menghasilkan buah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ya kita baca di Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah, tidak mengenal musim. Mau musim panas, musim hujan, terus menghasilkan buah. Ini firman Tuhan yang berbicara. Tidak berdusta. Ya. Kalau orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang dikatakan di ayat yang ke-7, orang yang tinggal di dalam Tuhan, hidupnya sepenuhnya percaya kepada Tuhan, hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau saya mau saksikan kehidupan kami, ya, apa yang kami andalkan dalam hidup? Tidak ada selain daripada Tuhan. Dan kalau cuma bicara soal lahiriah,
pemeliharaan Tuhan. Saya cukup mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini saya bersama keluarga saya dipelihara oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk saya terus tidak dikatakan daunnya mengalami layu, nggak seger. Tapi di situ dikatakan daunnya tetap hijau. Kita tetap mengalami kesegaran. Walaupun kondisi apapun kita tetap segar. Kalau kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ya, karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Kekuatan kuasanya sungguh ajaib buat kita. Sakit penyakit boleh datang kita alami, tapi penyertaan Tuhan yang kita mau yakini bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita. Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Ya, apalagi cuman sakit, kita nggak perlu takut. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi yang terpenting adalah bagaimana saya harus menjadi buah, bagaimana hidup saya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Hidup di dalam kasih. Yang terpenting adalah itu. Kita tidak bisa berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus tapi hidup kita tidak di dalam kasih. Kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita. Kita tidak bisa menghasilkan buah-buah. Buah-buah itu harus dinikmati banyak orang. Ya, supaya Tuhan dipermuliakan. Kehidupan Kristus harus nampak di dalam diri kita. Bagaimana Yesus Kristus hidup. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita kehilangan di masa-masa saat ini. Bisa dikatakan di akhir zaman. Ya, jangan sampai kita menggenapi 2 Timotius pasal 3 itu. Menjadi orang-orang yang egois. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cuma sekedar ibadah tapi tidak melakukan, atau seperti orang Farisi tadi. Maka nanti dikatakan walaupun kamu dari keturunan Abraham sekalipun, kamu juga akan ditebang. Bisa ditebang. Ya, jadi demikian juga kita. Kita mau jangan berhenti untuk berbuah. Dengan cara kita mau tetap bertekun, dengan tetap kita tinggal bersama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang lebat, yang terus-menerus berbuah di segala musim, sehingga hidup kita hanya bagi Kristus, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan tujuan hidup kita, bahwa tujuan hidup kita di bumi tidak hanya sekedar kita hidup menikmati jerih lelah kita, namun kita mau ingat kembali bahwa tujuan hidup kita harus menghasilkan buah. Karena jika kita tidak berbuah, maka kita akan ditebang. Janganlah kiranya kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Rancangan Tuhan buat kita sungguh indah. Rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Biarlah kita mau raih rancangan itu. Kita yang harus menggenapi dengan kita mau menuruti apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kita selalu ada di hati Tuhan. Tuhan ada di hati kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengar suara hati Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan setiap kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kami hidup mengasihi Tuhan. Hidup mengasihi saudara-saudara kami. Hidup kami harus berdampak. Hidup kami harus mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami, kelemahan-kelemahan kami ya Bapa Surgawi. Mari Roh Kudus tolong kami. Melalui firman Tuhan sudah kami dengar. Kami mau kembali kepada Tuhan.
menetap kepada pokok anggur itu. Karena kami rindu Tuhan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami mau tinggal selama-lamanya bersama Tuhan. Kami mau menerima kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami, yaitu hidup yang kekal. Ya Bapa Surgawi, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah tangan-Mu yang kuat senantiasa memegang kami, memimpin kami, mampukan kami Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan Yesus. Namun kami kiranya boleh hidup seturut kehendak-Mu. Peliharakan roh jiwa tubuh kami Tuhan, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan menyerahkan Tuhan setiap rumah tangga dari umat-Mu saat ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan memberkati umat-Mu ya Bapa. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan, kiranya penghiburan dari Roh Kudus melalui kesembuhan bagi mereka yang sakit, penghiburan bagi mereka yang susah, kekuatan bagi mereka yang lemah ya Tuhan. Kiranya yang boleh dilimpahkan bagi saudara-saudara kami, bagi seluruh umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna, mencakup tubuh, jiwa, dan roh. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati pekerjaan-Mu Tuhan, di mana harus terbatas oleh karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan Tuhan. Namun kami punya Allah yang penuh kuasa, yang tidak pernah terbatas kuasanya, bahwa Injil, bahwa firman Tuhan harus tetap diberitakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus diberitakan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini, bersama umat-Mu, bersama jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan memberitakan Injil kerajaan-Mu ya Bapa, supaya banyak orang Tuhan, lebih lagi banyak diselamatkan, banyak orang lagi mereka bertobat Tuhan. Keluarga-keluarga boleh bertobat ya Bapa Surgawi, yang jauh boleh menjadi dekat ya Bapa dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa negara kami Tuhan, tolong bangsa negeri kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Ampuni Tuhan bangsa negeri kami ya Bapa, ampuni pemerintah kami. Mari ya Bapa, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, wakil para menteri, pemerintahan tingkat pusat sampai yang terendah Tuhan, di mana kami boleh berada. Tuhan menolong, melindungi, berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya dimampukan untuk menjalankan tugas-tugasnya, khususnya saat ini menghadapi pandemi ini Tuhan yang masih terjadi Tuhan. Berikan Tuhan Yesus hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami ya Tuhan. Para medis yang saat ini sedang menangani pasien, mereka yang terpapar Tuhan, baik yang mengalami bencana alam, Tuhan Yesus tolong memberkati para medis ya Bapak Surgawi. Saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Yang mengalami duka cita, Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan ya Bapak Surgawi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan belas kasihan daripada Tuhan, supaya pandemi ini boleh berakhir ya Bapak Surgawi. Biarlah kehendak Tuhan yang terbaik bagi bangsa negeri kami, kehendak Tuhan yang terbaik bagi setiap umat-umat Tuhan, untuk semakin hari semakin mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang menyempurnakan ibadah kami ya Bapak Surgawi. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, berkatilah umat-Mu ya Bapak Surgawi. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Engkau yang mengasihi dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus.
diberkatilah rumah tanggamu, keluarga, anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila kita mau tetap semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, yang akhir zaman kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terus bersekutu, terus saling mengingatkan, berjaga-jaga, baik juga dari jaga kesehatan. Kita terus ingat selalu protokol kesehatan, ya, jangan sampai kita kendor. Kita terus juga dukung program pemerintah dan vaksinasi, yang ke vaksinasi tetap dijaga kesehatannya, ya, semua supaya semua boleh berjalan dengan baik dan kita juga boleh tetap mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.